Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga dengan adanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, kita dapat berkesempatan hadir untuk mendengarkan tausiah atau ceramah agama pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salla alayka wahidah sallallahu alaihi wasallam 'ashra warfa'u lahu 'ashra darajat. Wa fi riwayatin lil ukhra qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya kuntu syafa'ati yaumal qiyamah. Tatkala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas salawat itu dengan 10 kebaikan. Warfa'u lahu 'ashara darajat, dan Allah akan menaikkan derajat mereka yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10 kali derajat. Dan di dalam riwayat lain juga dikatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku kuntu syafa'ati yaumal qiyamah, maka mereka itu akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ketika mendengarkan nama beliau, ketika mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan 10 kebaikan kepada kita bersama, dan juga Allah menaikkan derajat kita 10 kali derajat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pula ketika kita bersalawat, ketika kita mendengarkan nama beliau, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga hendaknya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, seterusnya juga kepada pemuda-pemudi kita, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin yang akan datang, dan juga yang sama-sama kita cintai bersama, yaitu anak-anak kita yang kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita angkat judul kita pada bulan Ramadan ini, pada bulan yang suci ini, pada kesempatan kali ini dan pada hari ini, yaitu tentang puasa dan usaha pembentukan mental. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Kita berlandaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah Ananda bacakan ketika awal pembukaan tadi.
yang mana bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Derajat takwa itu bisa kita raih bila puasa yang kita jalankan ini, kita jalankan dengan serius, kita jalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran telah diwajibkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, kita kutip hadis Rasulullah. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan di dalam riwayat lain juga dikatakan man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ada dua, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama yaitu tentang sama yakni di siang hari, kita berpuasa di siang hari. Sedangkan qama yaitu mendirikan, yang kita dirikan pada malam hari yaitu salat sunnah tarawih namanya. Sebagaimana yang pertama tadi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan yang ada dalam dirinya, dalam jati dirinya, dalam hatinya, dan penuh perhitungan, bermuhasabah dia terhadap dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, yakni mendirikan di sana maknanya adalah mendirikan dengan salat sunnah tarawih di bulan Ramadan dengan penuh iman, keyakinan dalam jati dirinya, dalam hatinya, dengan penuh perhitungan, penuh bermuhasabah dia untuk dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka mereka itu akan mendapatkan ampunan dari Allah yang telah lalu. Dosa mereka akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Kita berlandaskan dalam Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika kita ingin bila kita meraih takwa, kita ingin meraih takwa dengan sungguh-sungguh, maka kita jalankan puasa itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tuntunan dari As-Sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita teliti, jika kita amati dengan begitu cermat, maka inti daripada puasa ini adalah pengendalian pada diri kita sendiri. Artinya adalah Ramadan mendidik para pelakunya untuk menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, baik nafsu perut, nafsu syahwatnya. Maka lewat pengendalian diri inilah puasa Ramadan mampu membentuk beberapa mental positif. Yang pertama yaitu adalah mental qanaah. Hampir semua orang yang melaksanakan puasa memiliki pengalaman yang sama. Apa itu? Yakni ketika waktu berbuka hampir tiba, nafsu makan begitu menggebu-gebu, ingin rasa memakan semuanya. Seluruh jenis makanan, aneka ragam minuman, ini ingin dilahap seluruhnya. Namun apa yang terjadi, hadirin hadirat rahimakumullah, ketika waktu buka telah tiba, yang dapat diterima oleh perut besar, yakni lambung kita, yaitu hanya 1 gelas teh manis dan 1 potong roti atau kurma yang ingin kita makan. Ketika kita buka hanya dengan
satu teh manis dan roti atau dengan kurma kita berbuka, itu sudah merasa kenyang hadirin hadirat rahimakumullah. Lantas kemana nafsu perut tadi? Yaitu hilang dan sirna. Yang ada hanya rasa kenyang dan puas dengan satu gelas teh manis dan satu potong roti atau kurma yang kita makan, jamaah hadirin rahimakumullah. Artinya apa? Puasa itu membentuk mental qanaah. Hiduplah apa adanya. Tidak usah terlalu memaksakan kehendak dan syahwat duniawi. Apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, pada hakikatnya lebih sedikit dari apa yang kita miliki. Dan sejatinya qanaah itulah yang disebut Rasulullah SAW, kekayaan tak ada pernah habis, tak akan pernah habis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada mental yang kedua, yaitu mental muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu hadir dimanapun dia berada, kapan saja dia berada, baik dia mau beramai-ramai atau dia sendirian. Akan tetapi dimanapun dia berada, dia merasa diawasi oleh Allah. Dia merasa Allah selalu hadir bersamanya. Logikanya jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, ketika seseorang yang berpuasa mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat, bisa saja dengan mendengguk atau meneguk air wudhu, atau seorang ibu yang sedang menyiapkan makanan untuk berbuka, bisa saja dia dapat melahap kolak pisang misalnya, atau gulai yang dia masak ketika dia sedang sendiri. Maka kita tidak tahu jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Akan tetapi disitulah disebut mental muraqabah. Dia merasa dan dia meyakini bahwa Allah selalu hadir bersamanya. Maka baik dia beramai ataupun dia sendirian, dia selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak mau melakukan hal-hal yang bersifat membatalkan puasanya, jamaah hadirin rahimakumullah. Dan juga ibadah puasa itu hanya milik Allah dan hanya Dia yang menganjarnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, seluruh amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Jemaah hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga yaitu mental sabar. Semua orang yang berpuasa merasakan bahwa Ramadan itu seperti rem pakem, seperti rem yang mana kata-kata dan tindakan di bulan Ramadan ini orang tidak akan sembarangan berkata-kata. Semuanya benar-benar diperhitungkan. Dan ini salah satu sisi mental yang dibangun oleh puasa itu tersebut. Hal ini dijelaskan bahwa oleh Nabi SAW dalam sabdahnya, sesungguhnya puasa itu bukan sekedar makan dan tidak minum saja. Puasa itu adalah menahan mulut dan tindakan dari hal yang sia-sia dan keji. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dalam hadis lain Rasulullah juga menyatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia tidak makan dan tidak minum. Hadis riwayat Bukhari. Apa artinya jemaah hadirin hadirat rahimakumullah? Yaitu orang yang biasa berkata dusta ketika berpuasa, maka puasanya menjadi sia-sia dan tak memberikan faedah apapun. Sebagaimana sabda Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jemaah hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya takwa yang bisa kita raih dengan sungguh-sungguh, juga kita teliti, kita cermati. Dengan hal tersebut kita dapat memiliki atau kita dapat melaksanakan pada jati diri kita, yaitu pengendalian diri kita sendiri dari hawa nafsu perut atau nafsu syahwat. Dan dari hal tersebut kita teliti, kita cermati, kita amati,
kita dapat mengendalikan diri, dan dari pengendalian diri tersebut kita dapat juga membentuk mental yang positif. Yang pertama yaitu mental qanaah. Kita merasa cukup apa adanya, hiduplah apa adanya, jangan berlebih-lebihan. Israf, jangan berlebih, tidak boleh berlebih. Yang kedua, mental muraqabah, selalu diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun, baik beramai-ramai maupun kita sendirian. Kita yakini pada jati diri kita, pada hati kita, bahwasanya Allah selalu bersama kita, Allah selalu mengawasi kita. Dan yang ketiga yaitu mental sabar. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, tindakan, maka jangan kita berlebih-lebihan. Jangan kita berkata yang bohong, karena dalam hadis dikatakan aktsaru khata'a ya banil adam min lisani. Kebanyakan kesalahan dari anak Adam itu adalah lisannya, perkataannya. Walaupun lidah ini tidak tajam, akan tetapi ketika kita mengucapkan sesuatu kepada seseorang, kalau kita salah mengucapkannya, maka itu dapat memecah silaturahmi kita. Bahkan kita dapat menjadikan sesuatu hal yang dikatakan tersebut oleh orang lain ke diri kita, dan kita merasa dendam dengan apa yang dikatakannya. Begitu kita harus menjaga sebaik mungkin, semaksimal mungkin perkataan kita, perbuatan kita, dan tindakan kita. Jemaah hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat Ananda sampaikan, jemaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.